di podcast kami. Jadi pada kesempatan kali ini di podcast kali ini kita tuh bakal ngebahas tentang hukum administrasi negara. Mungkin sebelum kita mulai kali ya ke topik tentang hukum administrasi negara dan subtopik lainnya, mungkin kita kenalan dulu kali sambil nanya kabar masing-masing kan. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya terkenal Pelajar Imigrasi, nama saya Iqbal Ikram, dengan nomor registrasi Taruna 2022-2691-1.01 Prodi Hukum Pimpinan Z. Teman saya? Nama saya Muhammad Rizal Faki dengan NRT 2022.023.1.51 Prodi Hukum Pimpinan Z. Saya Taruni Muda, Politik Imigrasi, dengan nama Nasional Dewa Putri, nomor registrasi Taruna 2022-2606-2.31. Saya Nomor Jonathan, NRT 202-204-101. Mungkin sebelum kita mulai ke topiknya, mungkin kita tanya kabar dulu kali ya. Udah langsung cepet banget. Mungkin apa sih kesibukannya nih? Kan udah kita kan terhitung dikit lagi nih mau naik 33 kali ya di penghujung tahun ini. Apa sih kesibukan yang udah dilakuin? Kalau saya sih kesibukannya nih menjelang kita naik tingkat 3, kesibukan saya masih sama dengan satu. Sebagai selayaknya seorang taruna, kita kesibukannya ya kalau nggak bekerja, berlatih, dan menjalin relasi sama yang lain. Namanya kan kita nama sekolah dinasan kali ya. Ya. Ada juga sih. Sekolah Asa sendiri gimana nih sebagai taruni kan? Kesibukan. Kalau kehidupan saya sendiri yang nggak jauh beda sama taruna-taruna lain, belajar, berlatih, mengikuti arahan pembina dan sebagainya. Tapi untuk akhir-akhir ini karena lagi UAS ya, jadi lebih sering nge-review materi. Terus juga baru aja selesai UAS hari yang pertama, saya agak menantang karena banyak sekali jawaban. Kalau tahu sendiri gimana? Sama saya kurang lebih kayak kita belajar, berarti berdoa supaya dimudahkan karena nomor 33. Cuman ya karena emang lagi minggunya UAS, jadi kita lebih banyak buat belajar. Kalau bisa. Satu pertanyaan buat Nasya nih, gimana nih nasib kehidupan asrama? Soalnya kan kita nih taruna ini udah lama nih kita nggak hidup di asrama. Kayak sedikit rindu lah dengan dinamika asrama. Yang nggak jauh beda sih sama kayak kita asrama dulu. Cuma perbedaannya mungkin karena asrama tahun sekarang itu bareng kehidupannya bareng sama senior tahunnya, jadi banyak dinamika yang terjadi. Lebih disiplin ya, Ya, bahasa halusnya. ya, lebih tertata semua kegiatan. Nah nih kalau Yusuf gimana nih? Saya mau nanya ke moderator Ya, ini. saya ingin aja sih. Gimana kesibukan akhir-akhir itu? Ikutin kegiatan di kampus aja, mungkin dari kayak kalau yang lainnya belajar, berarti sama kegiatan pengasuhan lainnya sama aja sih. Sama ya. Mungkin kita lanjut kali ya ke main topik ya, atau topik bahasanya itu kita tuh bakal membahas tentang hukum administrasi negara. Mungkin semua orang tahu hukum administrasi negara itu secara garis besarnya aja. Mungkin orang taunya seluruh kegiatan administratif ataupun seluruh tata cara penyelenggaraan dalam negara. Nah mungkin sendiri pada saat ini saya mau jelasin dulu nih apa sih hukum administrasi negara itu. Secara garis besar hukum administrasi negara itu adalah seluruh proses struktural, seluruh penyelenggaraan baik dalam badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif di pemerintah Indonesia. Nah biasanya tuh secara garis besar tuh seluruh kegiatan administratif nih, baik penyelenggaraan hak dan kewajiban maupun tugas-tugas lainnya. Mungkin kita mulai dulu kali dari apa namanya tuh hak dan kewajiban yang punya tindakan dan kewenangan pemerintah sendiri. Tindakan dan kewenangan pemerintah tuh Kalau dari saya sih terkait tindakan dan kewenangan pemerintah, teman-teman tahu nggak sih terkait tindakan dan kewenangan pemerintah apa aja nih yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang meliputi terkait kegiatan administrasi? biasanya mungkin kalau kita dengar dengan kewenangan itu mungkin penyusunan, penetapan peraturan mungkin ya. Itu biasanya mungkin orang-orang awam tuh sering dengar gitu tentang kewenangan pemerintah. Teman-teman sering dengar nggak nih kata-kata pelimpahan wewenang?
Ya. Nah, tentunya di hukum administrasi negara ini menurut saya sangat erat lah karena terkait tentang pelimpahan wewenang. Tapi teman-teman perlu tahu pelimpahan wewenang bukan asal melimpahkan wewenang dari satu lembaga ke lembaga lain. Tentunya ada beberapa aturan atau mekanisme yang dianut dalam pelimpahan wewenang. Teman-teman ada yang tahu kira-kira pelimpahan wewenang itu apa aja jenis-jenisnya? Mungkin gue coba jawab ya. Mungkin kalau misalnya ada yang salah, tolong dikoreksi. Mungkin menurut gue ini kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah ini dibagi jadi dua. Penyelenggaraannya sendiri itu bisa dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau yang lain ada? Mungkin kurang tahu sih kalau kita yang itu. Oke, sedikit lagi nasi juga, sedikit lagi Pak. Jadi terkait pelimpahan wewenang itu dalam hukum administrasi negara itu dibagi jadi tiga. Yang pertama ada atribusi, yang kedua ada delegasi, dan yang terakhir ada tahu apa? Betul, itu tahu. Yang terakhir adalah mandat. Yang pertama atribusi. Jadi atribusi itu adalah pelimpahan wewenang dari undang-undang atau undang-undang dasar kepada pejabat atau lembaga negara. Tentunya terkait kewenangan itu full ada di lembaga negara tersebut. Yang kedua itu ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari satu lembaga ke lembaga negara lain atau lembaga negara yang lebih rendah dari lembaga negara tersebut. Nah, terkait delegasi ini untuk kewenangannya itu pindah tangan dari tadinya lembaga negara satu ke lembaga negara dua. Nah, bedanya dengan mandat itu hampir sama kayak delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari satu lembaga ke lembaga negara lain atau lembaga negara yang lebih rendah di bawahnya. Tetapi untuk tanggung jawabnya tetap dipegang oleh lembaga negara yang memberikan tanggung jawab tersebut. Semisal kita dari mandat deh, ketika KKN nih, kalau KKN dijelaskan sering nih pasti yang namanya DL di luar. Nah, ketika di mereka DL nih, kalau teman-teman nanti pula kan pasti kewenangan itu dilimpahkan kepada pejabat struktural yang ada di kantor, misal di kepala IPLDA misalnya. Nah, tanggung jawabnya itu dilaksanakan pada hari itu oleh kepala IPLDA tersebut, tapi tanggung jawab keseluruhannya tetap ada pada kepala kantor. Jika jadi apa misalnya jadi ya kepala kantor pelayanan yang salahkan tetap kepala kantor. Beda sama mandat, kalau beda sama delegasi. Kalau delegasi itu untuk tanggung jawabnya itu pindah full. Misal BNN nih meringkus orang yang narkobanya diambil, diserahkan kepada kepolisian yang orang yang meringkus narkoba tersebut. Nah, secara otomatis tanggung jawab terkait tersangka yang mengumpulkan narkoba tersebut dipindahkan kepada kepolisian dan di Indonesia. Seperti itu terkait. Setelah kita tadi tahu kali ya pelimpahan kekuasaan dan kewenangan pemerintah lainnya, mungkin dari kewenangan itu sendiri kan kita tuh ada beberapa hal yang harus dipenuhi dari kewenangan itu sendiri. Kayak misalkan kewenangan itu harus transparansi, harus tidak timpang tinggi gitu kan. Dan itu masuk dalam asas pemerintahan yang baik gitu. Betul. Atau nggak sih apa aja gitu asas pemerintahan yang baik? Kalau menurut saya sih, saya tahu nih asas pemerintahan baik itu adalah apa, tapi yang saya ingat cuma beberapa, misal ketika keterbukaan, ketika berpihakan, terus kejujuran dan lain-lain. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Kalau menurut saya sendiri sih di zaman sekarang ya asas hukum pemerintahan baik mungkin semuanya memang penting, tapi yang penting di zaman sekarang itu menurut saya itu tentang keterbukaan, karena zaman sekarang ini kan teknologi itu udah canggih banget, apalagi tentang informasi cepat banget nyebarnya. Nah, ada kalanya di mana suatu informasi itu bisa tersebar dengan baik, namun ada kali juga informasi itu hoax gitu munculnya. Makanya perlu banget yang namanya keterbukaan, di mana mungkin ya pemerintah tuh perlu adanya konferensi di tiap-tiap kementerian tuh dapat setiap bulan. Misalkan dari Kementerian Ketenagakerjaan dia tuh di konferensinya nyatakan nih gimana statistika pekerja Indonesia gitu kan, salah satu bentuk keterbukaan juga kan. Apalagi kalau misalkan
ada pemerintah yang pengen buat peraturan, apalagi tentang kerja maupun peraturan lainnya lah, perlu adanya masukan dari masyarakat. Itu kan bentuk dari keterbukaan juga kepada masyarakat. Jadi wewenang itu terarahnya dua arah, dari pemerintah ke rakyat dan sebaliknya rakyat ke pemerintah juga. Rakyat ke pemerintah sebagai masukan dan pemerintah ke rakyat itu sebagai output ya dari hasil masukan tersebut. Makanya menurut saya itu penting banget sampai keterbukaan itu. Menurut saya sendiri ya, menurut saya itu asas pemerintahan yang baik itu kan saling berkesinambungan ya. Nggak bisa kita ambil salah satu aja itu yang paling penting. Mau gimana pun untuk menjadi suatu pemerintahan yang baik, kita butuh asas-asas lainnya seperti kayak kemanfaatan, dari ketidakberpihakan, netral, kemudian tadi yang disebutkan keterbukaan dan masih banyak lainnya. Tapi menurut saya kalau misalnya diambil untuk yang lebih utama, menurut saya sendiri ya, itu dari asas kemanfaatan, di mana pemerintah tersebut tuh harus melakukan job desk, Tugas makannya. ya tugas dan wewenangnya itu dengan baik dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara maksimal. Kali itu sendiri juga masih banyak mendengar lah ya, ini merupakan salah satu implementasi dari asas keterbukaan juga, bahwa pelayanan di imigrasi ini mungkin masih banyak kurangnya dari segi pelayanan yang cepat, kemudian masih banyak informasi yang masih salah diterima oleh masyarakat. Menurut saya kita nggak bisa ngambil salah satu asas untuk menjadi suatu asas yang paling penting gitu aja, karena setiap asas itu berkesinambungan untuk menciptakan suatu pemerintah yang baik. Nah, tapi menurut saya kita ambil dari asas keterbukaan, saya ngambil dari asas kemanfaatan. Ya, yang paling penting itu cuma sekarang ya, paling menunjukkan mungkin ya, Betul. fokus utamanya. Ya betul. Karena menurut saya sendiri, kalau pemerintah tidak melakukan wewenangnya dengan maksimal untuk menciptakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, maka sama saja. Sedangkan kalau misalnya suatu pemerintah ini sudah terbuka, tapi dengan keterbukaan tersebut tidak melaksanakan wewenang dan segala tugasnya dengan maksimal, maka keterbukaan itu hanya sebuah lalu lalang saja. Seperti semisal saya ada komplain ke Yusuf, misal, Yusuf, kamu kenapa sih kalau bikin tugas gini. Terus Yusufnya cerita ke saya kalau misalnya saya gini aja, dan dia nggak melakukan sebuah introspeksi dari segala permasalahan yang dia punya untuk melaksanakan tugas yang harusnya kita kerjakan bersama. Itu jadi hanya terbuka saja itu nggak cukup. Jadi menurut saya kembali lagi kita nggak bisa mengambil salah satu asas untuk dijadikan paling utama gitu aja. Karena emang sebenarnya asas pemerintahan baik itu sebenarnya supaya penting ya. Mungkin berbicara tentang asas pemerintahan baik kan itu pasti harus dipenuhi oleh segala macam instansi yang baik di pemerintahan pusat maupun di daerah. Nah, kita mulai dari mungkin kewenangan dan penyelenggaraan pusat gitu ya. Biasanya kan pusat itu kan sebagai salah satu sentralnya lah, sebagai center of undang-undang ya, sentral dari segala peraturan gitu. Menurut Nasya sendiri gimana kalau dari pemerintah pusat itu gimana penyelenggaraan? Sebelum kita masuk langsung ke pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah ya, saya sendiri mau ngasih tahu kalau misalnya wewenang itu merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas. Jadi wewenang itu semacam suatu kebebasan lah untuk memegang wewenang tersebut untuk mengatur atau memberikan tugas atau menjalankan tugasnya. Kalau menurut saya ini sejalan sama asas umum pemerintahan baik tadi kan, kalau dari dasar hukumnya itu kan diatur dalam Undang-Undang Nomor
30 tahun 2014 nih tentang administrasi pemerintahan. Yang tadi kita bahas itu seputar 8 poin. Yang pertama itu ada kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan hukum, dan pelayanan yang baik. Sebenarnya kan asas-asas tersebut dari ke-8 itu kan saling berkesinambungan dan harus dilakukan oleh pemerintah, baik dari pusat hingga lini terkecil, misal daerah. Nah, kita kan lagi di sekolah kedinasan yang bergerak di bidang keimigrasian. Teman-teman tahu nggak sih kalau keimigrasian sendiri ini sebenarnya nih adalah kekuasaan absolut yang diatur oleh kewenangan pemerintah pusat. Baru tahu ya? Tahu. Jadi sedikit informasi buat teman-teman, keimigrasian ini adalah merupakan kewenangan absolut dari pemerintah pusat, yaitu pada bidang justisi. Tahu justisi? Ya, justisi itu adalah cara penegakan hukum yang dilakukan oleh kewenangan pemerintah pusat. Jadi secara garis besar, kewenangan pemerintah pusat nih, misal contohnya di bidang imigrasi itu adalah keimigrasian, dan keimigrasian masuk dalam bidang yaitu justisi. Nah, teman-teman ada tahu kewenangan pemerintah pusat lain apa? Kewenangan pemerintah pusat yang lain selain justisi? Setahu saya ada unsur bisnis. Ya. Jadi kalau nggak salah ada moneter fiskal, lalu agama, pertahanan, keamanan, juga lain. Politik luar negeri. Ya, jadi terkait kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah pusat itu, hal-hal yang diurus pemerintah pusat itu ada 6. Pertama ada politik luar negeri, 2 fiskal, keamanan, pertahanan, justisi, dan bidang agama. Jadi itu hal-hal dari kewenangan pemerintah pusat yang hanya bisa diatur oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak punya hak untuk mengatur terkait ke-6 bidang tersebut. Beberapa kata apa gitu, kalau kewenangan itu kan sudah beberapa kata sama Nasya itu kewenangan itu kan ada sebagai bentuk kebebasan dalam mengatur, tapi dibalik kata mengatur dan menetapkan itu perlu ada tanggung jawab dari pemerintah sendiri. Tadi udah disebut sama teman-teman tuh tentang kewenangan pusat. Nah, ada lagi di bawahnya itu adalah daerah. Jadi daerah itu menerima tugas dari pusat itu sendiri. Biasanya daerah itu ada kepala daerah, bupati, gubernur, dan sebagainya, perangkat pemerintah daerah ini. Dan itu biasanya apa aja sih kewenangan dari pemerintahan pusat daerah? Kalau boleh saya jawab, kewenangannya itu salah satunya itu otonomi daerah, kemudian administrasi daerah, kemudian ada tingkatan pemerintahan. Di mana otonomi daerah ini adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Dan administrasi daerah ini itu pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah masing-masing. Jadi beberapa Nasya, sebenarnya bagian terpenting dari pemerintahan daerah itu adalah otonomi daerah, di mana otonomi daerah itu adalah kemampuan daerah itu untuk mengelola gitu sumber daya, baik sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya yang ada di daerah itu. Makanya tantangan terbesar dari otonomi daerah sendiri itu gimana caranya kita memberdayakan kearifan lokal atau sumber daya lokal itu semaksimal mungkin gitu. Karena kan terkadang daerah itu memang dia sumber dayanya bagus, sumber kekayaan alamnya bagus, tapi minim adanya operasional, sarana prasarananya, apalagi di daerah yang paling jauh ya, seperti dekat perbatasan kayak di daerah Kalimantan sana maupun di saudara kita yang ada di Papua itu kan sumber daya alam itu besar banget gitu. Tapi balik lagi, kita ini bentuk negara itu adalah kepulauan tapi menganut sistem pemerintahan desentralisasi. Makanya
sulit untuk mengelolanya lebih lanjut gitu. Makanya salah satu tantangan terbesar dari otonomi daerah itu adalah kemampuan pemerintah daerah itu untuk mengelolanya gitu. Nah, berkaitan dengan tadi sudah kita bahas tentang pemerintahan itu, pasti kan ada yang namanya perangkat-perangkat dari pemerintah itu yang lebih dasarnya lagi itu aparatur sipil negara. Nah, aparatur sipil negara itu merupakan bisa dibilang apa ya, orang-orang yang bekerja di bawah pemerintahan gitu, dan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 kan. Jadi ASN ini sama nggak sih dengan PNS? Sebenarnya di dalam ASN itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang namanya PNS dan P3K. Mungkin dulu orang mengenali P3K itu sebelum adanya revisi ya, mungkin dengar itu honorer, mungkin dari zaman dulu dengar honorer, tapi karena di pemerintahan sekarang tuh istilahnya ingin mengangkat derajat honorer, makanya diubah jadi P3K agar dalam ASN ini tidak ada perbedaan gitu antara PNS dan P3K dalam tupoksinya. Yang membedakan mungkin hanya dari nanti tunjangan setelah pensiunnya. Berarti selama ini kita agak keliru ya terkait penyebutan terkait ASN sama dengan PNS. Padahal PNS itu adalah salah satu bagian dari ASN. Tapi tadi kita udah ngomongin tentang kewenangan pemerintah, setelah dan kewenangan lainnya kan. Nah, di dalam pemerintah itu ada namanya keputusan tata usaha negara. Sebelum masuk ke keputusan tata usaha negara, saya mau nanya tentang perbedaan hak dan kewajiban antara PNS dengan P3K dari perubahan undang-undang yang baru ini. Kan tunjangan PNS dan P3K itu sama-sama diberikan tunjangan pensiun. Namanya sebelumnya itu P3K itu tidak mendapatkan tunjangan pensiun. Itu kira-kira perbedaannya bagaimana? Mungkin kalau kita berbicara dari bentuk kontrak ya, kalau PNS itu bisa dikatakan dia tuh pegawai, namun dengan dia tuh kontraknya tetap, dia tuh memang diperuntukkan dalam suatu kerja itu memang dia tuh adalah pegawai tetap. Beda sama P3K yang dia tuh memiliki apa ya, masa kontraknya. Jadi waktu-waktu mungkin dia bisa di pensiunkan dini, tapi kan memang dalam suatu instansi itu kan P3K itu memiliki masa kerja masing-masing. Terus tadi sampai yang pertama saya bahas tuh tentang tunjangan setelah pensiun ya. Itu kalau PNS itu dia tuh masih dapat tunjangannya. Kalau untuk misalnya saya kurang tahu, tapi kalau dari tunjangan itu kalau PNS itu dapat, kalau P3K itu enggak, karena balik lagi dia itu hanya sebagai pegawai yang terkontrak. Nah, kalau misalkan PNS itu dia tuh bekerja sampai dia tuh pensiun gitu, biasanya sekitar 60 sampai 64 tahun. Sedangkan kalau P3K dia tuh bekerja dengan sesuai masa kontraknya. Jadi kalau misalkan hubungan dia dengan instansi sudah selesai, ya selesai dia, nggak ada lanjutnya lagi. Nah, kalau secara jabatan PNS itu bekerja tuh dalam struktural dan fungsional. Kalau P3K umum dia tuh cuma bisa di fungsional aja. Mungkin yang saya tahu perbedaannya itu secara garis besarnya. Beranjak dari kewenangan tadi, mungkin kita tuh belajar juga yang namanya keputusan tata usaha negara. Oh iya, saya pernah dengar tuh keputusan tata usaha negara. Dan teman-teman tahu apa sih keputusan tata usaha negara itu? Kalau yang saya baca sih ya, tata usaha negara itu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang saya tahu. Berarti untuk dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara itu dia pasti punya sifat-sifat spesifikannya. Jadikan dirinya tuh dia dinamai sebagai keputusan tata usaha negara.
dari judulnya aja ya, keputusan itu berarti sudah bersifat konkret dan final. Yang kalau ingin dirubah itu harus melakukan beberapa proses-proses yang panjang sebelum menjadi suatu keputusan. Berarti tentunya karena ini keputusan, dia juga ditujukan untuk individual ya. Tuh. Nah, tadi kita udah berbicara nih tentang kewenangan, penyelenggaraan kebijakan dan lain-lain. Nah, tapi dalam pemerintahan itu seringkali ada yang namanya mungkin kesalahan atau kerancuan gitu. Makanya perlu ada namanya diskresi gitu. Jadi ada nggak diskresi? Diskresi. Ini saya ini kali ya jelasin dulu secara garis besar. Jadi diskresi itu adalah suatu tindakan atau ketetapan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap undang-undang gitu. Apabila dalam undang-undang itu adanya kekeliruan, terus timpang tindih, ketidakjelasan maupun stagnasi. Gitu. Stagnasi itu dalam artian undang-undang tersebut memang ditetapkan, namun tidak dapat terlaksana maupun tidak dapat berjalan dengan baik. Gitu. Nah, biasanya diskresi itu dilakukan oleh pemerintah baik pusat, daerah. Nah, dalam hal ini juga secara luas oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Namun dalam arti sempit, diskresi ini bisa dijalankan oleh pemerintahan eksekutif. Gitu. Nah, biasanya tujuan itu apa sih? Tujuan itu kenapa diperlukan diskresi? Diskresi itu perlu banget dilakukan agar kedepannya itu ada tindak lanjut gitu dari kerancuan perundang-undangan itu. Karena kan yang namanya kerancuan itu kita nggak boleh yang namanya didiamin aja, karena itu dapat mengganggu jalannya pada pemerintahan gitu kan. Nah, cakupannya itu seperti yang tadi saya bilang itu masuk dalam eksekutif, yudikatif maupun legislatif gitu. Nah, saya itu tujuan lain itu buat ngisi kekosongan hukum gitu. Kalau misalkan ada kekeliruan nih, otomatis hukum itu nggak berjalan. Makanya disebut kekosongan hukum. Makanya perlu ada diskresi. Biasanya itu diskresi itu bisa dengan merevisi peraturan tersebut maupun pembuatan ulang undang-undang lagi gitu. Nah, terus bisa sebagai melancarkan penyelenggaraan pemerintah, terus memberikan kepastian hukum. Karena kan tadi ada namanya kerancuan kan, biar masyarakat tidak bingung harus menaati peraturan yang mana. Nah, sebagai bentuk antisipasi dari stagnasi pemerintah. Jadi tadi saya bilang stagnasi itu adalah tidak berjalannya suatu undang-undang atau peraturan. Nah, dalam diskresi ini perlu adanya beberapa syarat agar diskresi ini tidak keluar dari batasannya. Contohnya kayak tadi kita udah bahas tuh, perlu adanya pemenuhan syarat-syarat asas umum pemerintahan yang baik. Itu penting banget karena kan salah satu acuan dari pembentukan peraturan itu adalah asas umum pemerintahan yang baik. Nah, terus biasanya tuh nggak menimbulkan konflik atau kepentingan, sehingga nantinya tuh memang tujuan dari peraturan ini ya memang untuk rakyat gitu, nggak ada kepentingan politik di dalamnya. Nah, terus diskresi ini dilakukan oleh pejabat-pejabat berwenang pastinya kan. Nah, sesuai dengan tujuan diskresi yang dimaksud. Kalau memang tujuan dari peraturan undang-undangan itu untuk mengatur aparatur daerah, di diskresi selanjutnya harus tetap sama tujuannya. Nah, selain itu juga sebenarnya ada ketentuan tambahan gitu dari diskresi itu, yaitu perlu adanya persetujuan pelaporan atau pemberitahuan kepada atasan pejabat. Jadi kalau ada suatu kekeliruan perlu adanya pelaporan kepada pemerintah yang di atas gitu, agar perlu adanya revisi secara cepat gitu. Itu sih. Kalau mungkin ada yang mau nambahin? Kan diskresi ini memberikan kebebasan dalam mengambil keputusan. Kemudian apabila suatu keputusan itu ditetapkan secara semena-mena, itu kan akan menjadi suatu permasalahan ke depannya. Maka menurut saya diskresi ini diperlukan batasan-batasan seperti batasan hukum, kemudian batasan etika dan moralitas. Baik lagi juga tadi untuk
keputusan-keputusan itu juga harus melibatkan asas pemerintah yang baik supaya kembali lagi menjadikan keputusan yang melibatkan memberikan manfaat dan keterbukaan juga, kemudian kembali lagi juga untuk kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Penting atau seorang aja karena diskresi ini sifatnya adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah sipil sedang menjabat karena untuk mencegah stagnasi atau kosongan hukum, karena undang-undang yang masih banyak yang rancu di Indonesia tentunya belum diperlukan batasan-batasan tadi sudah dipaparkan, perlu disandingkan atau ditempel dengan asas pemerintahan yang baik. Selain itu dapat juga untuk diskresi ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang menegaskan secara jelas terkait apa itu diskresi dan batasan-batasan dalam pengambilan diskresi tersebut. Mungkin selain pelaksanaan diskresi, pemerintah itu juga mengeluarkan perizinan. Perizinan itu undang-undang memang penting, tapi perizinan juga salah satu hal penting di dalam pemerintahan itu kan. Perizinan itu adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh pemerintah, baik badan ataupun lembaga, kepada suatu tindakan. Jadi kalau seseorang ingin melakukan suatu tindakan seperti melakukan usaha maupun masuk dalam mendirikan bangunan, itu perlu adanya izin gitu. Makanya perlu banget yang namanya izin gitu. Nah, sedangkan bedanya izin dan dispensasi itu, kalau dispensasi itu adalah pengecualian yang dilakukan oleh otoritas yang berwenang terhadap suatu persyaratan hukum gitu. Jadi boleh di suatu persyaratan hukum ini tidak dipenuhi asal memang ada urgensi yang penting. Nah, untuk perizinan itu banyak banget bentuknya. Itu bisa dalam bentuk izin usaha gitu kan. Contoh izin usaha itu kayak yang namanya itu izin usaha perdagangan, itu bisa disebut SIUP, ataupun biasanya kalau UMKM itu ada namanya izin namanya IUMK. Nah, terus kalau usaha itu kan juga perlu ada nomor induk, makanya ada namanya FIP, itu salah satu bentuk perizinan juga tuh. Nah, terus ada yang namanya izin trayek, terus izin penggunaan tanah. Kalau masalah pembangunan gedung dan semacam itu banyak banget izin dari itu, mulai dari izin membangunkan gedung itu sendiri, izin kepemilikan tanahnya, ada juga yang namanya izin tentang gangguan gitu. Jadi di dalam pembangunan itu ada nggak sih polusi suaranya itu yang benar-benar mengganggu warga sekitar, itu perlu ada izin tuh. Nah, kalau dalam keimigrasian sendiri itu kita tuh biasanya kenal namanya izin masuk. Izin masuk itu biasanya berupa visa, terus ada juga yang namanya izin tinggal, itu juga masuk dalam bentuk perizinan. Terus ada juga bentuk-bentuk lainnya, kayak misalkan kalau misalkan kita tuh ada warga negara asing yang ingin tinggal tetap di Indonesia, itu ada namanya kitab, kartu izin tinggal tetap. Terus ada re-entry atau izin masuk kembali. Terus ada namanya juga kalau misalkan orang yang melakukan kerjasama secara diplomatik, itu ada namanya bisa izin tinggal diplomatik. Itu kalau dalam keimigrasian. Nah, setelah perizinan di sini kita lanjut ke sanksi-sanksi dalam hukum administrasi negara. Jadi kurang lebih sanksi di dalam hukum administrasi negara ini artinya itu sama aja kayak sanksi pada biasanya. Jadi misalkan kayak itu adalah tindakan hukum yang dikenakan oleh pejabat administrasi lah terhadap individu ataupun badan hukum yang melanggar ketentuan hukum administrasi tersebut. Nah, jenis sanksinya ini bisa berupa peringatan, bisa juga teguran lisan atau tertulis, bisa juga denda berupa sejumlah uang misalnya akibat melanggar, lalu bisa juga pencabutan atau pembatalan izin, dan juga masih banyak lainnya lah. Nah, di keimigrasian sendiri ada juga membahas juga sanksi, misalkan kayak kita overstay atau kita
dengan prinsip legal, tapi bisa diterapkan PAK, Ya. administrasi keimigrasian. Nah jumlahnya itu sesuai lah dengan pelanggarannya, Pelanggarannya, ya tertulislah di permen atau di Jadi setelah kita bahas sanksi-sanksi, kita geser ke materi terakhir atau pokok pembahasan terakhir, yaitu petun atau peradilan batas negara. Nah, petun ini sendiri itu tuh lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pemerintah terkait keputusan atau tindakan administrasi negara. Sengketa ini seringkali timbul dari keputusan yang dianggap merugikan warga negara atau badan hukum. Jadi di petun ini tuh misalkan saya melakukan pelanggaran, terus hukuman yang saya dapat itu di drop out dari konteks perusahaan. Nah misalkan saya nggak terima, saya bisa buat di tutur. Nah jadi misalkan keputusan dari direktur tentang perbuatan saya itu salah, jadi yang dibatalkan itu adalah keputusan perbuatan saya, bukan direktur kontek yang terkena imbasnya. Nah, jadi kalau membahas pentingnya petun dalam sistem hukum di Indonesia ini ada banyak. Pertama itu fungsi pengawasan. Nah, petun ini tuh punya peran penting dalam mengawasi agar tindakan administrasi negara tetap dalam koridor hukum, jadi tidak keluar dari koridor. Nah, itu memastikan bahwa setiap keputusan atau tindakan administrasi yang diambil oleh pemerintah tidak dalam kekuasaan dari pemerintah itu sendiri. Lalu ada perlindungan hak warga negara. Petun ini memberikan wadah bagi warga negara atau badan hukum untuk mengajukan gugatan nih bila merasa dirugikan oleh keputusan dari tindakan pemerintah itu sendiri. Ini tuh menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dari negara dan juga hak-hak antar individu. Lalu petun ini juga mendukung lalu petun ini mendukung juga good governance atau pemerintahan yang baik. Nah, jadi apa sih maksudnya dia mendukung good governance ini? Itu tuh petun ini menegakkan transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan dalam administrasi publik. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa administrasi negara dijalankan dengan benar dan juga adil. Mungkin tadi ada yang bilang apa itu keputusan tata usaha negara atau peradilan tata usaha negara. Jadi gampangnya itu kalau peradilan tata usaha negara itu adalah lembaga dan segala prosesnya. Sedangkan keputusan tata usaha negara itu hasilnya tadi yang seperti yang bilang, kalau misalkan tadi kan studi kasusnya kan misalkan jadi drop out, terus dia ingin gugat kembali. Nah, bentuk gugatan nanti secara resmi itu disebut dengan keputusan tata usaha negara gitu. Jadi sebenarnya dalam hukum administrasi negara itu nggak cuma bahas tentang administrasinya aja, tapi bahas tentang seluk-beluknya dari prosesnya itu sendiri. Jadi nggak cuma perangkatnya aja, perangkat dan tugas wewenangnya, tapi juga gimana sih tantangannya itu, tantangan dalam melakukan prosesnya, bahkan sebelum menetapkannya itu apa ya jadi tantangan terbesarnya gitu. Makanya mempelajari hukum administrasi negara itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi perlu adanya pemahaman-pemahaman lebih lanjut itu tentang nggak cuma hukum administrasi negara aja, tapi juga misalkan hukum tata usaha negara, hukum tata negara itu kan berkesinambungan sama hukum administrasi negara. Jadi hukum administrasi negara itu luas banget ya jangkauannya. Tuh mungkin
segitu aja isi dari podcast kami. Semoga apa yang kami sampaikan atau apa yang kami bicarakan, pendapat-pendapat kami itu dapat bermanfaat bagi para penonton kami. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan dalam podcast kami ini. Semoga apa yang dibicarakan tuh dapat menjadi pemahaman bagi, khususnya bagi diri kami pribadi, karena kami juga di sini sebagai pelajar juga yang pasti terus menggali informasi, menggali ilmu tentang khususnya hukum administrasi negara, dan juga bagi para penonton nih yang baru mengenal apa itu hukum administrasi negara, mungkin dengan penjelasan kami nih, oh gini sih isi dari hukum administrasi negara itu secara garis besar kayak gini gitu. Terus sub topiknya itu kayak gini gitu. Semoga dapat bermanfaat, mungkin mau disebarin juga ke teman-temannya juga boleh banget. Sekian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.